Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para ulama, tuan guru, ustazah, wabil khusus jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di masjid yang penuh barokah ini insyaallah pada malam hari ini kita mengkaji sirah nabawiyah perjalanan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita sampailah kepada permulaan hijrah di dalam Islam. Jadi selepas para sahabat Nabi itu disiksa, disuruh hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi farduddu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Awwalu hijratin ay hadza awwalu hijratin. Pasal ini mensyarahkan tentang permulaan hijrah fil Islam, di dalam agama Islam. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ra'a, semasa mengetahui oleh Rasulullah, ma yusibu ashabahu, sesuatu yang menimpa sahabat-sahabatnya Rasulullah. Apa yang menimpa sahabatnya? Minal bala'i, daripada cobaan-cobaan. Jadi sahabatnya Rasulullah ataupun orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini menghadapi cobaan yang berat. Sangat berat cobaannya, orang biasa tak mampu. Kata para ulama, ini sekali boleh untuk menjawab keraguan orang yang meragukan kenapa dikisahkan di wali-wali. Kalau tuan puan dengar kisah-kisah para wali songo dekat Indonesia misalkan, para wali itu punya karomah yang macam-macam, yang ajaib-ajaib. Kemudian orang selain ahlu sunnah wal jamaah, katakanlah orang Wahabi, mempertikaikan macam mana yang levelnya Nabi, yang levelnya wali, ini punya keistimewaan yang luar biasa, boleh terbang, boleh lain-lain. Manakala sahabat Nabi yang punya dekat dengan kenabian, hidup dengan Nabi, tak boleh terbang. Perang, terkena pedang, terluka. Itu karena mereka, tuan puan, memandang sisi zahir. Ini aturan kita. Jadi tuan puan kena paham. Sahabat Nabi, macam manapun keadaannya, di sisi Allah lebih mulia daripada para wali. Jadi para wali yang bukan sahabat itu mana lagi mulia? Para sahabat bukan dinilai daripada sesuatu yang ajaib, karomahnya bukan, tapi kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan sahabat satu, misalkan Bilal bin Rabah ataupun Khobab bin Arad, sahabat-sahabat yang lemah, ataupun sahabat Ummu Maktum yang buta macam itu lebih mulia daripada wali-walinya Allah. Jelas
para sahabat ini wali-walinya Allah dan bahkan levelnya lebih tinggi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya banyak disisa, wa annahu la yaqdiru, dan Nabi ini sesungguhnya Nabi tak mampu ala ayyahmiyahum, tak mampu untuk menjaga, melindungi para sahabat, wa yamna'uhum mimma hum fihi, dan tak mampu mencegah penindasan, penyiksaan yang dialami oleh para sahabat. Maka Rasulullah berkata, qala lahum law kharajtum ila ardil habasyah, wahai para sahabat, andaikan kalian semua keluar kemana? Keluar ke ardil habasyah, bumi Habasyah, Ethiopia. Kenapa disuruh pergi ke sana? Fa inna biha malikan, karena di sana sesungguhnya ada seseorang raja, la yazlimu indahu ahadun, atau la yuzlamu indahu ahadun. Dekat negeri Habasyah, satu orang pun rakyatnya tidak ada yang zalimi. Wahya ardun sidqin, Habasyah, Ethiopia adalah bumi kejujuran. Yang bermaksud Ethiopia pada masa itu bumi yang penuh kemakmuran untuk rakyatnya, penuh kebahagiaan untuk rakyatnya, penuh keadilan. Sahabat pergilah ke sana hatta yaj'alallahu lakum farajan, sehingga kalian semua mendapatkan atau Allah membuat satu kebahagiaan, farajan mimma antum fi, untuk kalian semua. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Habasyah ini, kalau sekarang Ethiopia, kalau sekarang saya baca-baca cari matlamat, ternyata sekarang sudah macam setengah republik. Sebelumnya Ethiopia kerajaan, kemudian sebelumnya itu pun kerajaan, kekaisaran. Ethiopia ini, tuan-puan, negeri yang lama sekali, negeri yang tua. Bahkan Ethiopia ini sudah wujud sebelum Masehi. Sebelum Masehi, beberapa 100 atau 100, kisaran 100 sebelum Masehi, kerajaan Ethiopia sudah wujud. Maknanya sisi kemakmuran, sisi kerajaan itu memang sudah ada dan sudah baik. Jaya-jayanya Ethiopia pada masa itu yaitu tahun pertama atau abad pertama Masehi, yaitu ketika abad pertama dimulai daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu Ethiopia. Ethiopia yang sekarang yang menolong para sahabat itu punya raja. Orang-orang menamakan raja ini Raja Najasyi. Tapi saya baca di dalam kitab Syiaru Alamin Nubala, Imam Az-Zahabi mengatakan nama sebenar Raja Najasyi adalah Ashama bin Abjar. Ashama bin Abjar, guna swad, Ashama bin Abjar. Ashama bin Abjar memang daripada kecil, tuan-puan, memanglah nampak dia ini budak yang cerdik, yang pandai, yang kuat, yang tangguh. Abjar ayahnya seorang raja. Jadi ini Abjar punya anak satu-satu saja. Abjar, raja Ethiopia pada masa itu, punya anak satu orang yang namanya Ashama ini. Ashama masa kecil ini sudah menderita. Saya ingat di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, ada hadis, idza aradallahu abdahu khairan
yusib minhu. Ketika Allah menghendaki seorang hambanya itu kebaikan, maka akan dicoba. Macam Ashama ini. Jadi Najasyi itu gelar untuk raja Ethiopia, macam Fir'aun gelar untuk raja Mesir pada masa itu. Najasyi gelar untuk raja Habasyah atau Ethiopia. Nah, pada masa itu rajanya adalah Ashama, punya ayah namanya Abjar. Abjar ini punya anak satu orang ini. Abjar punya saudara, yakni paman daripada Ashama, punya anak 12. Kemudian orang-orang Habasyah dan saudaranya ini yang tidak menjadi raja memandang ini Abjar punya anak seorang, adik dia punya anak 12. Elok yang jadi raja jangan Abjar, yang jadi raja ini saja. Sebab apa, nanti kalau ini meninggal ada penerusnya. Akhirnya ayahnya Raja Najasyi, Ashama, disiksa, diseret, dibunuh, dihilangkan. Kerajaannya, tahtanya diambil oleh pamannya. Ashama pada masa itu masih kecil, masih pemuda. Diseret, dijual di pasar, di pekan. Dijual sebagai hamba saya dengan harga 600 dirham. Tak tahu berapa ratus ribu ringgit. Dijual. Tapi yang namanya anak macan, anak harimau, ya tetap dia harimau. Tak menyerah, tak merasa kalah. Dia tetap menjalani kehidupan dia sebagai seorang hamba saya. Ketika pada masa itu Habasyah ataupun Ethiopia mengalami krisis, banyak bencana, banyak problem, dan rajanya tak mampu menghadapi problem ini. Ternyata orang-orang Habasyah ini mulai sadar, memang yang boleh menjadi raja sebenar adalah anak daripada Abjar, itu Ashama. Ashama boleh nampak kepandaian dia, teknikal dia, kecerdasan dia memang luar biasa, orang mengakui. Kalau macam ini akhirnya diangkatlah, dipulangkan balik. Dipulangkan, dicari itu yang membeli, dijadikan raja balik. Ini kisah pendeknya lah. Kisah pendeknya dijadikan raja balik. Yang membeli ini bukti Raja Najasyi yang menolong sahabat Rasulullah sudahlah bersifat adil daripada masa muda. Macam Rasulullah punya akhlak, punya adab indah, luar biasa di masa kecil, dari masa kecilnya. Raja Habasyah ini pun sama. Masa mudanya diambil lagi jadikan raja. Kemudian orang-orang ini yang menjadikan raja tanah membayar balik. Kan Raja Najasyi tadi dijual 600 dirham, diambil tanpa membayar balik. Orang-orang Habasyah tanah bayar balik 600 dirham. Pedagangnya ya sudah, tak apa, saya nak jumpa raja kalian. Dia menghadap ke raja, wahai tuan raja, itu yang dia dibeli. Wahai tuan raja, ada seorang yang membeli hamba saya dengan harga 600 dirham. Kemudian ada orang yang menjual tadi, dia ambil balik hamba sahayanya, dia tak nak pulangkan uang 600 dirhamnya. Macam mana menurut tuan raja? Kemudian dia berpaling kepada rakyatnya, wahai rakyatku, bagi balik uang 600 dirham, atau hamba sahaya yang tadi dijual akan kembali kepada yang membeli. Diancam. Akhirnya dikembalikan 600. Jadi di awal pemerintahannya itu memang sudah adil. Nah, ini luar biasanya Raja Habasyah ataupun Ashama. Fa kharaja inda dzalika al-muslimuna ila ardil Habasyah. Maka karena diperintah oleh Rasulullah, orang-orang Islam pergi kepada bumi Habasyah. Kenapa? Makhafatal fitnah.
takut kena fitnah. Fitnah ini bukan difitnah kalimat-kalimat yang tak betul, bukan. Fitnah ini maksudnya dicoba, diuji, disiksa. Di dalam tulisan Arab atau bahasa Arab, fitnah itu bukan macam kita. Fitnah itu kalimat yang tak betul kita lemparkan ke orang lain, namanya fitnah. Benda-benda yang kita sampaikan tak betul namanya fitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah ini maksudnya cobaan, ujian. Makhofatal fitnah, karena takut fitnah. Wa firaran ilallahi bidinihim, dan berlari kepada Allah, bukan berlari menjauh, tapi berlari mendekat kepada Allah. Nah, ini baknya namanya bak sababiyah ataupun bak tawassul. Bak sababiyah bidinihim, dengan apa orang-orang muslim ini hijrah mendekat kepada Allah? Bidinihim, dengan agama mereka. Atau juga boleh baknya membawa bidinihim, dengan membawa agama mereka. Huruf itu menentukan, puan-puan. Satu huruf dalam bahasa Arab menentukan. Ini kenapa kita terjadi perbezaan. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu dibenarkan untuk bertawassul. Kenapa? Karena guna ba. Allahumma inni, ya wahai Allah, ini sesungguhnya saya natawassalu ilaika, bertawasul kepada engkau Allah, binabiyika, bertawasul dengan nabi engkau. Ini maknanya bukan berdoa, karena ilahnya kepada Allah. Kalau dibalik, Allahumma inni natawassalu ila Rasulillah bika ya Allah, maka hukumnya haram, tidak boleh. Ini pentingnya ba. Nah, ini penting. Jadi mereka pergi ke Habasyah sebab apa? Takut disiksa, dan juga berlari menuju kepada Allah bidinihim. Fakanat awalu hijratin fil Islam. Maka mereka ini orang-orang yang pertama kali hijrah di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fi muqaddimatil muhajirin Utsman bin Affan wa zaujatihi. Yang pertama kali orang-orang yang hijrah, sahabat-sahabat muhajirin, Utsman bin Affan, menantunya Rasulullah yang terkenal, yang masyhur dengan ibadahnya, Sayyidina Utsman bin Affan, dengan saudara istri dia, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan istrinya, yaitu anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Hudzaifah wa zaujatihi wa zaujatuhu, dan juga Abu Hudzaifah. Wa kana fi muqaddamatil muhajirin Utsman bin Affan wa zaujatuhu wa Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Hudzaifah wa zaujatuhu. Abu Hudzaifah juga istrinya, wa Zubair bin Al-Awwam, wa Mus'ab bin Umair, wa Abdurrahman bin Auf. Hatta ijtama'a fi ardil Habasyah, sehingga mereka berkumpul di bumi Habasyah. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, para sahabat hijrah bukan sekali. Maksudnya bukan sekali semua sama-sama, tapi mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang mengatakan 2 kelompok. Kenapa dibagi berkelompok? Menghindari kantoi atau diketahui oleh orang-orang kafir. Kalau diketahui, maka resikonya adalah disiksa ataupun dibunuh. Akhirnya mereka berpisah-pisah, terpencar-pencar, meninggalkan rumahnya, orang tuanya, saudaranya, negaranya, semua ditinggalkan, tak bawa apapun, membawa iman saja. Mereka pergi membawa iman, pergi ke negara yang dia tak kenal, negeri Habasyah. Perginya itu ada yang mengatakan di malam hari, senyap-senyap, bagi orang tak nampak.
Itu pun orang kafir sudah tahu, sehingga orang kafir mengejar rombongan ini. Mereka terpecah menjadi dua, berjanji nanti jumpa dekat pelabuhan, tempat nanti nak naik kapal laut, nak naik perahu. Sampailah sudah pergi, baru orang kafir datang. Dan ini perjalanan bukan macam kita jalannya sudah cantik, sudah selesai, guna kereta, guna kendaraan, tidak. Jadi perjuangannya sangat luar biasa. Hatta jtama'a fi ardil Habasyah, sehingga mereka berkumpul di bumi Habasyah, min ashabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid'atun wa samanuna rijalan atau rojulan, sampai terkumpul 80. Maknanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini meringkas hijrah yang pertama kali itu sahabat muhajirin 10 orang, yang perempuan kalau tak silap 5 orang. 10 orang laki-laki dipimpin oleh Sayyidina Utsman. Kemudian hijrah kali kedua dipimpin oleh Ja'far ibni Abi Thalib. Hijrah kedua. Ketika para sahabat muhajirin sampai ke bumi Habasyah, diterima baik bukan hanya diterima baik oleh raja, tapi diterima baik oleh rakyatnya. Jadi mereka datang ke negeri Habasyah, jiran-jirannya baik, orang-orang negeri Habasyah semua itu baik-baik, berjiran dengan baik, sehingga mereka dekat sana selesai. Tidak ada pergaduhan, tidak ada perkelahian, dan diizinkan duduk dengan selesai. 3 bulan dekat negeri Habasyah, mereka ini mendengar orang-orang muslim, orang-orang kafir Quraisy masuk Islam. Ketika mereka orang-orang yang di negeri Habasyah mendengar berita bahwasanya orang-orang kafir itu masuk Islam, mereka rindu balik. Rindu dengan kampung halaman, rindu dengan kampungnya, negaranya. Jadi baliklah mereka. Balik nak dekat masuk Makkah, ternyata berita yang mengatakan orang-orang kafir masuk Islam itu tidak benar. Kecewa, patah hati, jalan jauh-jauh. Apa sebenarnya yang terjadi Tuan Puan? Di kitab Surudul Hulam mengatakan ketika itu sebenarnya Rasulullah membacakan surat An-Najm di hadapan orang-orang kafir. Di Rasulullah ini kisah ringkasnya. Rasulullah membacakan surat An-Najm ini pertama kalinya orang-orang kafir Quraisy mendengarkan Al-Quran. Sebelumnya mereka tak mendengarkan Al-Quran. Yang mereka tahu adalah Muhammad orang tak betul, Muhammad merendahkan leluhurnya, Muhammad murtad daripada agamanya. Yang mereka tahu itu. Mereka tak tahu pun Al-Quran ini macam mana. Ketika Nabi Muhammad SAW membaca surat An-Najm sampailah selesai, dimulai daripada start surat An-Najm dimulai, orang kafir tak mampu, hatinya tertarik, tanpa mampu buat apa dah. Pikirannya terbawa, hatinya terbawa, dia termenung, terdiam, mendengarkan keindahan kalamnya Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Mereka tahu, hatinya tahu ini bukanlah sihir sekarang, ini bukanlah sihir, ini adalah mukjizat. Mereka tahu, mereka termenung, mendengar kalam-kalamnya Al-Quran, termenung, tak mampu menahan diri. Sampailah pada ayat yang memerintahkan untuk sujud. Ketika Rasulullah menyampaikan sujud,
Ternyata yang sujud bukanlah orang muslim saja, tapi orang-orang kafir pun ikut sujud. Itulah yang membuat tersebar berita orang-orang kafir itu masuk Islam. Padahal mereka tak mampu. Ini kalau kita guna akal yang sekarang, tuan-tuan, guna iman kita yang sekarang, kita dibacakan Al-Quran surat An-Najm berulang kali pun hati tak tertarik, telinga tak ada rasa. Walaupun dibacakan oleh pakar qiraah yang suaranya merdu sekalipun, kita cuman toyib, masya Allah, subhanallah, khair macam itu saja. Tadi kita rasa terhuyung, nak jatuh, nak sujud, tidak ada. Tak tahu ini macam mana Allah jadi. Hatinya orang kafir yang gelap gulita, yang tertutup ini, katanya sawaun alaihim angdartum amlam tundhirum faum la yu'minun. Diberi peringatan apapun tidak, orang kafir ini tak akan beriman. Mereka terhuyung, terjatuh, tersujud mendengarkan kalamnya Al-Quran. Dan disitulah nanti ada perdebatan antar ulama yang menceritakan tentang ayat-ayat setan. Kalau tuan-tuan pernah mendengar, tapi ini saya cukupkan sampai di sini. Nah, ambil kepemahaman kenapa ada berita orang-orang kafir masuk Islam, yaitu sebab itu mendengarkan kalam Al-Quran yang sangat indah menurut orang kafir. Menurut kita yang orang muslim, wallahu a'lam bishawab, telinga kita, tapi alhamdulillah kita mesti syukuri, meskipun kita tak merasakan kenikmatan Al-Quran ketika didengarkan, ketika membaca, tidak ada kenikmatan yang sangat, tapi kita masuk Islam daripada awal lagi. Alhamdulillah. Orang kafir yang sampai tersujud kembali lagi kepada kekafirannya. Ini Allah menjadikan macam ini, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang balik kampung ini ternyata mengetahui Makkah dalam keadaan yang sama, bahkan lagi teruk. Mereka kecewa, ada yang patah balik, ada yang meneruskan. Yang meneruskan ada dua kelompok. Satu yang balik ke rumah dia, kampung dia dengan cara sembunyi-sembunyi. Maknanya kalau sembunyi-sembunyi dia berjumpa dengan orang kafir boleh mendapatkan bahaya. Yang kedua, orang yang balik ke kampungnya dengan jaminan. Maksudnya ada orang yang kuat yang menjamin siapa yang mensakiti ini akan saya balas. Yaitu Utsman bin Mad'un ke siapa itu? Dijamin. La haula wala quwata illa billah. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang balik lagi di Makkah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat tadi yang hijrah itu ada sekitar 15, hanya belasan saja. Kemudian selepas berjumpa Nabi, kemudian mengatur semua, ternyata ini keadaannya sama, tidak ada perubahan. Tapi pada masa itu orang Islam makin ramai, yang mendapatkan hidayah masuk Islam makin ramai, sehinggalah hijrah, Rasulullah menyuruh hijrah kali kedua. Sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, adakah hijrah kali kedua ini engkau akan ikut bersama kami ataupun tidak? Karena sahabat kekuatannya di Rasulullah. Kalau Rasulullah meninggal, sudah, mananya mereka sudah tak punya daya dah. Ya Rasulullah, hijrah kali kedua ini engkau ikut tidak? Apa yang dikatakan Rasulullah? Engkau mendapatkan dua hijrah dengan saya. Mananya apa? Rasulullah ini tidak ikut, tapi doanya Rasulullah, ruhnya Rasulullah, cita-citanya Rasulullah, jiwanya Rasulullah, hatinya Rasulullah ikut bersama mereka yang hijrah kali kedua. Hijrah kali kedua ini jumlahnya 80 lebih.
dari yang asalnya itu 15 menjadi 80 lebih. Maknanya orang Islam makin ramai. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kali kedua membawa sahabat makin ramai, dan yang lagi membuat orang kafir marah dan tak suka adalah ternyata mereka ini dilindungi betul-betul haknya oleh Raja Najasyi Ashama bin Abjar. Hidup di sana menjalankan agama, sholat, membaca Al-Quran, ibadah dengan tenang. Yang dulunya dekat, maka kantoi sholat disiksa, kantoi baca Al-Quran disiksa. Sekarang tak, beribadah dengan tenang. Falamma ro'at Quraisyun dzalika, ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui para sahabatnya Muhajirin, para sahabatnya Rasulullah hidup selesa dekat negeri Habasyah, beriman tanpa ada kacauan, beribadah dengan tanpa ada halangan, arsalat ila Najasyi Abdullah bin Ubay, Rabi'ah wa Umar wa Amr bin Al-As. Orang-orang Quraisy mengirim utusan 2 orang. Untuk apa ini? Untuk mengambil mereka balik, dibawa ke Makkah. Kalau kita dijemput untuk dimuliakan tak apa. Ini nak jemput untuk disiksa, nak dijemput untuk dibunuh. Nah, memang penjahat betul lah ini. Yang diutus ini Abdullah bin Ubay, Rabi'ah dan Umar bin As. Dua-duanya ini walam yakun qad aslama ba'du. Mereka ini pada masa itu belumlah lagi masuk Islam. 2 orang ini bukan sembarang orang, tapi dikirimlah orang yang pandai bercakap, pandai strategi, cerdas, pandai bercakap. Orang pandai macam manapun, kalau tak pandai bercakap, orang tak akan tertarik. Maka pandai bercakap ini diperlukan. Ini sudahlah pandai bercakap, dibagilah hadiah-hadiah. Mereka pergi berdua, dibagi hadiah-hadiah yang banyak. Ada kulit-kulit, emas-emas, perhiasan dibawa-bawa. Semua untuk supaya mendapatkan balik orang-orang sahabatnya Rasulullah yang hijrah. Untuk diapakan? Untuk dibunuh ataupun untuk disiksa. Maka Raja Najasyi ini, tuan-tuan, di dalam Islam punya jasa yang besar. Macam orang-orang yang pertama kali masuk Islam punya jasa yang besar. Kenapa? Kalau mereka menyerah, Malaysia tak wujud negara Islam. Kita tak sholat, kita tak mengenal Islam. Banyak negara-negara yang tak Islam. Kalau mereka menyerah, kalau mereka tidak dilindungi oleh Raja Najasyi, maka kita pun mungkinlah sudah tak ada lagi, tak ada Islam. Ini jasa-jasa mereka. Arsalat ila Najasyi bihadaya mukhtalifatin kasiratin. Mereka membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak. Ilaihi wa ila hasyiyatihi wa bitoraqatihi. Hadiah ini untuk siapa? Untuk rajanya, untuk pembantunya, untuk pendetanya, untuk uskupnya. Waja'a ayyarfado qabula haula'il muslimin fi jiwarihi. Roja'an ayyarfado qabula haula'il muslimin fi jiwarihi. Mereka berharap raja ini mengusir, menolak orang-orang Muhajirin ini, kemudian diserahkan balik kepada Makkah. Fi jiwarihi wa yusallimuhum marratan ukhra ila a'daihim. Jadi Raja Najasyi ini, tuan-puan, raja yang sangat luar biasa, adil,
masyhur, keadilannya itu masyhur. Di bawah perhiasan banyak-banyak, Robi'ah dengan Amr ini mendatangi bukan rajanya dulu, tapi pembantu-pembantunya, uskup-uskupnya, penasihat-penasihat agamanya didatangkan. Nah, Tuan, dia kata menipu. Ini orang-orang kafir ini menipu, perkataannya ini menipu. Tuan, ada sekelompok pemuda daripada kalangan kami, orang-orang daripada kaum kami, mereka ini pemuda-pemuda yang linglung. Linglung itu hilang kesadaran, otaknya tak betul. Dia datang ke negeri tuan-puan. Dia membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Bukanlah dia mereka keluar daripada agama kami, menghina agama kami, tapi juga dia tak masuk kepada agama Tuhan. Jadi mereka membuat agama sendiri. Dan orang-orang kami ini berdua diutus oleh tetua-tetua kami, keluarga-keluarga mereka, untuk membawa mereka balik. Cakapnya indah, masuk akal, diterima oleh orang-orang ini, uskup, penasihat-penasihat raja ini. Saya nakkan Tuan Puan, nanti saya akan menghadap raja, saya akan cakapkan macam itu tadi, dan kita ini kaumnya lebih mengetahui keadaan orang-orang ini berbanding dengan raja yang tahu dia sebagai tamu. Maka nanti kalau saya cakap, mohon dibantu. Nah, ini hadiahnya, dibagilah hadiah-hadiah. Si uskup, penasihat-penasihat raja ini, kemudian pembantunya ini tertarik dengan hadiah. Satu, tertarik dengan kalamnya yang menipu, kemudian tertarik dengan hadiah-hadiahnya yang indah, yang mewah, yang banyak. Mengiyakan, baik, nanti saya sampaikan, nanti akan saya bantu. Besoknya jumpalah dengan Raja Najasyi. Wahai Tuan Raja, ketahuilah ada sekelompok pemuda-pemuda yang linglung, yang otaknya tak betul. Mereka ini lari daripada negara kami dan berpindah ke negara Tuan. Mereka ini keluar murtad daripada agama kami, menghina nenek moyang kami, dan juga tidak masuk kepada agama Tuan. Jadi mereka membawa agama sendiri, agama yang baru. Tapi Raja Najasyi bukan sembarang raja, bukan tertarik dengan kalamnya. Tidak, bawa mereka, saya nak dengar dari kedua belah pihak. Bawa ini orang-orang muhajirin, bawa sini. Akhirnya dibawalah orang-orang muhajirin depan. Pada masa disuruh di dalam tempat ini, mereka kaum muhajirin ini bingung. Bingung kenapa? Risau raja terhasut karena memang mereka membawa hadiah banyak, tahu strategi. Akhirnya dipilih siapa yang pandai bercakap. Di antara mereka yang pandai bercakap ini Ja'far ibni Abi Thalib. Ja'far yang akan menangani mereka dengan bercakap. Dan Ja'far datang. Falama kalama an-Najasyi'a fidzalika, maka semasa dua orang ini bercakap dengan Raja Najasyi, wa kana qad kallama min qablihi bi tarakatihi wa qaddama ilaihi ma jaa bihi minal hadaya. Setelah sebelumnya ini mereka melobi uskup-uskup untuk membantu dimenangkan dengan membawa hadiah. Rafadu an-Najasyi fidzalika. Rafadu an-Najasyi ayusallim ahada minal muslimin ilaihima hatta yukallimahum fi sya'ni dinihim al-jadid hada. Raja Najasyi menolak hadiah ini, jangan, saya tanah hadiah. Bawa saja dulu mereka ini datang ke sini. Saya nak tahu agama baru yang macam mana. Faji'a bihim ilaihi. Kemudian orang-orang muhajirin didatangkan di depan Raja Najasyi. Wa rasula Quraisyin indahu. Dua utusan Quraisy di sebelah dia. Jadi Raja Najasyi ini uskup-uskup, penasehat. Di sini ini orang-orang kafir Quraisy. Dua orang ini, kemudian orang-orang muhajirin didatangkan. Kedua belah pihak ada uskup-uskup, penasehat, pendeta-pendeta didatangkan semua.
Karena ini bahas masalah kitab, masalah agama, pendeta-pendetanya membawa kitab agamanya masing-masing, membawa kitab-kitab Injil dibuka. Faqalahum ma hadzal din alladzi qad faraqtum fihi qaumakum. Kata Raja Najasyi kepada orang Muhajirin, ma hadzal din, agama apa? Alladzi qad faraqtum fihi qaumakum, yang engkau berpisah diri daripada kaum engkau. Agama apa yang engkau peluk, yang engkau yakini sehingga engkau berpisah dengan saudara engkau, dengan kaum engkau. Walam tadkhulu bihi fi dini, dan engkau juga tak masuk kepada agamaku. Keluar daripada agama kaum engkau, juga tak masuk kepada agama saya. Agama apa ini? Wala fi dini ahadun minan milal, dan engkau juga tak masuk kepada agama-agama yang lain. Ini agama apa? Agama ini bukan, agama itu bukan, agama kaumku bukan, agama kami bukan, agama lain pun bukan. Ini agama apa ini? Fakana alladzi kallamahu Ja'far bin Abi Thalib, maka Ja'farlah yang membagi tahu kepada raja. Ini tuan-puan, kalau boleh saya sarankan, tuan-puan boleh baca dekat, ada buku. Buku ini ditulis oleh bukan satu orang. Pelajar-pelajar yang sudah selesai belajar, dia punya tugasan mengumpulkan buku sirah. Apa nama dia? Tebalnya macam inilah. Ini buku terbitan Lirboyo yang saya sebut tadi, nama dia Cahaya Lentera dalam Kegelapan. Ini tuan-puan, yang cantiknya ini saya baca yang itu macam tak nak berhenti. Baca tak nak berhenti, saking nikmatnya, kalimat-kalimatnya yang cantik. Baca tak nak berhenti sampai dapat banyak muka surat dan dikemas dengan cantik. Dan ini yang membuat, yang menulis bukan satu orang, ramai orang, kemudian memang pakar-pakar. Sekarang yang saya tengok dekat mana-mana, termasuk dekat Indonesia, banyak kitab-kitab terjemah yang diterjemah yang menterjemah bukan daripada orang ahli sunnah wal jamaah. Kadang yang menterjemah ini orang-orang Wahabi, kadang bukunya sendiri orang Wahabi diterjemah macam itu. Yang ini tak cantik. Kalimat ini yang saya baca sangat menyentuh. Ini kata Ja'far Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib menjawab pertanyaan raja. Ayuhal Malik, wahai tuan raja, kunna kauman ahlul jahiliyah. Dulu kita ini kaum jahiliyah. Na'budu al-asnam, kita menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu, menyembah kayu. Wa na'kulu al-maitata, kita makan bangkai tuan. Memang tidak mengerti kita makan bangkai. Mananya apa? Bangkai ini maksud adalah hewan yang disembelih untuk menyembah, ini bangkai hukumnya, dan mereka makan. Dulu kita makan bangkai. Wa na'ti al-fawahisha, dan kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Apa perbuatan? Banyak sekali. Contohnya orang Arab punya kebiasaan, dia tak suka anak perempuan. Kalau lahir anak perempuan kadang dibunuh, malu. Nah itu perbuatan yang fahish, yang buruk. Dulu ini berbuat buruk. Wanak tahu al-arham, kita memutus silaturahim. Dulu kita memutus silaturahim, tak kisah itu kawan ke bukan. Kalau mereka miskin, kita tak akan bantu. Mati dah. Engkau tak pandai niaga, ya urusan engkau. Saya pandai niaga, berjaya sendiri. Wanasi'u al-jiwar, dan saya berbuat buruk kepada jiran-jiran. Wa yakulu al-qawi minna ad-dha'ifa, dan kita ini suka menzolimi orang-orang yang lemah, suka makan harta-hartanya orang yang lemah. Fakuna ala dzalika hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna. Tuan raja, kita ini telah melakukan banyak keburukan, tapi kemudian Allah mengutus kepada kami satu orang rasul daripada kalangan kita sendiri. Wan na'rifu nasabahu, kami mengenal nasab dia. Nasab dia mulia tuan raja. Wasidqahu, dan dia memang terkenal jujur. Wa amanatahu wa ifafahu, dia ini sangat beramanah. Lagi satu, dia pemaaf.
menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini Rasul kami. Fada'ana ilallahi. Kemudian Rasul kami ini mengajak kita menyembah Allah semata. Jadi orang-orang kafir punya Tuhan, Allah iya, Lata Tuhan, Uzza juga Tuhan, Tuhannya banyak. Tapi Rasul ini mengajak kepada menyembah Allah saja. Linwahidahu wa na'buduhu, supaya kita ini menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarah wal ausan. Dan Rasul kita ini mengajak kita melepaskan diri daripada nenek moyang kami yang menyembah batu, menyembah berhala. Wa amarona bisidqil hadis wa ada'il amanah wa silaturahim. Kemudian Rasul kita ini pun mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk berkata jujur, menyampaikan amanah, bersilaturahim, wa nahan 'anil fawahish, dan melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Dulu orang kafir punya emak, ayahnya meninggal, emaknya karena cantik, daripada ini dinikah oleh orang lain, lebih baik dia nikah dengan emaknya sendiri. Dibuat macam itu. Ini tidak. Jadi Rasul kami mengajarkan benda-benda yang sangat baik, sangat baik, sangat baik. Fasaddaqona wa amanna bihi. Kemudian karena ajaran itu baik, kami pun membenarkan ajarannya dan beriman kepadanya. Wattaba'nahu ala ma ja'a bihi minallah. Kemudian kita mengikuti apa yang dia sampaikan daripada Allah. Fa'ada alaina qaumuna fa'adabbuna wa fatannuna an dinina liradduna ila ibadatil ausan. Ketika kami menyembah Tuhan yang satu yang sebenar, ketika kami meninggalkan keburukan, ketika kami tidak melakukan kezaliman, kaum kami tidak suka, menyiksa kami, memfitnah kami, dan mengajak kami untuk balik ke agama yang semula, yaitu apa? Menyembah berhala dan menyembah batu. Falamma qaharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina kharajna ila biladika. Ketika mereka memaksa kami, menzalimi kami, mensempitkan, mengganggu ibadah kami, kharajna ila biladika, kami keluar untuk datang ke negeri engkau. Wakhtarna ka alaman siwaka warogobna fi jiwarika warojawna alla nazlima indaka. Tuan Raja, kami keluar daripada tempat kami yang dizolimi, yang dipaksa, yang disiksa, keluar ke negeri engkau. Saya dan kawan-kawan ini tidak memilih negeri yang lain kecuali negeri engkau. Kenapa? Karena saya berharap di negeri engkaulah kita tidak dizolimi. Fasa'alahu an-Najasyi wallahu a'lam bishawab.